Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kembali lagi ya ketemu dengan Mbak Wina. Kita akan membahas pembahasan ekonomi, yaitu tentang tryout reguler 2 kemarin ya. Nah, nanti kita akan bahas secara lengkap. Nah, langsung aja. Ini khususnya kelas 10 ya. Kita mulai untuk soal pertama. Nah, ini untuk soal pertama ya, Dek. Di sini sudah ada soal yang menunjukkan tentang pada dasarnya dorongan keinginan yang menjadi kebutuhan jumlahnya akan lebih banyak dibanding dengan alat pemuas kebutuhan itu sendiri. Nah, kondisi tersebut dinamakan sebagai, nah ini ya, jadi di sini adalah menunjukkan keadaan dalam kebutuhannya. Jadi di sini kalau kita secara sederhana ya, kebutuhan itu lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhannya. Nah, gitu ya, alat pemuas kebutuhan. Maka biasanya dalam ilmu ekonomi, kejadian ini dinamakan sebagai apa, Dek? Dinamakan sebagai kelangkaan ya. Nah, karena memang kondisinya alat pemuas yang ada lebih sedikit daripada kebutuhan manusianya. Nah, berarti langsung aja jawabannya adalah scarcity. Oke? Untuk soal pertama. Soal kedua. Di sini menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah produsen barang-barang primer, kekurangan modal, dan tenaga ahli. Cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah, nah, jadi ini dihadapi oleh negara berkembang ya, Dek. Nah, yaitu produsennya mengalami kekurangan modal dan tenaga ahli. Nah, berarti cara memecahkan masalahnya, kalau dilihat dari segi modal, pastinya kita akan meminjam modal, pasti ya. Terus tenaga ahli, kalau untuk yang poin A ini bisa jadi ya. Namun kalau untuk yang poin 2, mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Nah, dirasa ini kayak ini ya, dalam artian masih kurang tepat. Kenapa? Karena ya kita harus upayakan dari dalam negerinya dulu. Kita harus tahu tenaga ahli dalam negeri dulu itu sebenarnya lebih berkualitas. Namun memang kita belum menemukan mana yang tepat. Jadi yang A ini masih kurang ya. Nah ini harusnya ini jangan dulu ya. Yang kedua, mendidik dan melatih sumber daya manusia agar dapat mengolah barang-barang primer sendiri. Nah, ini bisa untuk menjawab atau untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kenapa? Karena tadi Mbak Wina bilang bahwa kalau bisa kita menggunakan sumber daya kita dulu, ya, dengan cara ya kita didik latih dulu biar dia lebih unggul ya daripada pihak luar negeri. Nah, berarti lebih tepatnya itu adalah yang B. Nah, gitu ya. Jawabannya yang B. Oke, untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Ini materi tentang cara skala prioritas yang terbaik ya, pastinya. Nah, yaitu dari soalnya kita bisa baca ya, Dek. Arjuna baru saja naik kelas 12. Nah, jadi dia naik kelas 12, dia telah menabung untuk memenuhi kebutuhan di kelas 12 seperti membeli laptop untuk persiapan UNBK atau bahasanya itu ujian nasional ya, yang berbasis komputer, membeli sepatu. Nah, karena sepatunya memang rusak. Tas baru, telepon genggam. Maklum, dia berasal dari keluarga sederhana dengan penghasilan orang tua pas-pasan.
Akan tetapi jumlah tabungannya hanya 4 juta. Nah, cara yang terbaik yang dapat dilakukan Arjuna bagaimana? Nah, berarti kalau dalam soal nomor 3 ini kita bisa menggunakan analisisnya yaitu dengan skala prioritas ya. Nah, kita bisa menggunakan skala prioritas yaitu dari yang awal tadi dia menunjukkan bahwa kelas 12 ya, Dek. Nah, dia memang menabung untuk kebutuhannya nanti. Salah satunya adalah membeli laptop. Nah, berarti skala prioritas pertama ya, itu adalah membeli laptop. Nah, untuk persiapan UTBK atau UNBK. Kalau UTBK nanti via ini ya, via kampus. Jadi yang menyediain lebih ke kampusnya. Terus kalau membeli sepatu yang rusak. Nah, kalau sekolah kan juga harus pakai seragam maupun sepatu ya. Nah, berarti kalau sudah rusak ya harus kita beli. Nah, maka yang kedua juga kita bisa sebagai sepatu yang menjadi prioritas kedua. Nah, tas baru dan telepon genggam dirasa ini masih bisa kita alihkan ya, atau kita bisa tunda dulu karena kenapa? Yang lebih utama adalah laptop dan tas baru. Tas baru dong Mbak, laptop dan sepatu yang rusak. Maka cari aja untuk posisi yang laptop sepatu. Mana? Membeli laptop dan telepon genggam. Nah, tidak ya. Karena untuk telepon genggam Mbak Wina tulis di sini ya. Telepon genggam ya. Dan apa ini? Tas baru ya. Ini bisa ditunda. Untuk yang ini bisa ditunda. Nah, bisa ditunda dulu ya pembeliannya. Nah, dari telepon genggam bukan pilihan dari skala prioritas. Mengutamakan beli sepatu dan tas. Nah, padahal tas tadi ditunda, coret, meminta orang tua untuk membelikan laptop dan telepon genggam walaupun kredit. Nah, kalau untuk telepon genggamnya ini juga bukan bagian prioritas ya, Dek. Mengutamakan beli laptop dan sepatu, tas masih bisa menggunakan yang lama. Nah, ini sesuai dengan yang opsi skala prioritas kita. Berarti jawabannya adalah yang do. Nah, gitu ya. Kalau membeli sepatu, tas, telepon genggam, nah ini karena nanti UNBK pakai komputer sekolah. Nah, ini salah satu yang bisa diartikan kurang tepat ya. Karena kenapa? Skala prioritasnya adalah laptop dan sepatu. Nah, gitu ya. Itu untuk soal nomor 3. Oke, Mbak Wina next. Soal nomor 4. Pak Wandi mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa uang deposito. Dia mendapatkan 200 juta. Keinginan Pak Wandi adalah uang tersebut digunakan untuk membuka usaha. Ia memutuskan membuka usaha kolam pancingan ikan. Kegiatan yang dilakukan ilustrasi di atas berdasarkan masalah pokok ekonomi modern adalah, nah itu adalah soal dari masalah pokok ekonomi modern. Nah, masih ingat ya, masalah pokok ekonomi modern terdiri menjadi 3. Yaitu ada apa saja, Dek? Ada what, ya, terdiri dari what, ya, terus how, ya, dan yang kedua how, ketiga for, wo. Nah, ini untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kira-kira dari soal nomor 4 ini menunjukkan ya kegiatan tersebut berdasarkan masalah ekonomi modern apa, Dek? Kan tadi sudah ada keterangan dia dapat warisan tuh. Nah, dia sudah punya keinginan untuk membuka usaha. Nah, jadi ia memutuskan membuka usaha kolam pemancingan ikan. Nah, jadi ini sudah ini ya,
sudah terjawab pemancingan ikan itu dari what. Nah, jadi what ini sudah ini ya, sudah terjawab di kolam pemancingan ikan. Nah, maka dari itu masalah pokok ekonomi modern yang harus kita angkat yaitu yang nomor 2. Apa? How? Bagaimana cara membuka usaha tersebut? Jadi bagaimana sih produksinya agar dia mampu membuka kolam pemancingan ikan. Nah, itu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah do. Oke, kita Mbak Lina keep dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5. Sebuah negara di mana semua kegiatan ekonomi apa yang harus diproduksi, bagaimana cara produksi, dan untuk siapa diproduksi, diserahkan agar mereka bebas berinovasi. Nah, diserahkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut menggunakan sistem. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, Dek. Diserahkan masyarakat agar mereka bebas berinovasi dan berkreasi. Nah, bahasa dari yang Mbak Wina kasih tanda ungu itu ya, ini tuh bisa diartikan sebagai salah satu ciri-ciri dari sistem ekonomi. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari ciri-ciri dari sistem ekonomi apa, Dek? Liberal ya, yang dimana semuanya diserahkan pihak swasta. Nah, berarti di sini nomor 5 langsung aja kita tembak liberal. Nah, gitu ya. Itu adalah jawaban nomor 5. Nah, next untuk nomor 6. Dari kelima negara berikut ada Thailand, Kuba, Korea Utara, Australia, Vietnam yang cenderung menganut sistem ekonomi komando. Nah, ini yang ditanyakan adalah ekonomi komando. Ekonomi komando adalah ekonomi terpusat atau terpimpin, yaitu dikuasai siapa, Dek? Dikuasai oleh pihak pemerintah ya, Dek. Nah, jadi semuanya diatur oleh pemerintah atau negara boleh. Nah, kemarin sempat kita sudah bahas ya, bahwa dalam sistem ekonomi komando yang paling sering kita jumpai ya di negara lain, itu adalah salah satunya siapa? Contohnya adalah negara Korea Utara. Jadi, contoh yang paling sering kita jumpai adalah Korea Utara. Nah, berarti kita coba cari yang ada Korea Utara. Nah, ini ada Korea Utara, Korea Utara, Korea Utara. Nah, ada 3 opsi yang menunjukkan Korea Utara. Berarti ini otomatis enggak ya. Nah, ini juga enggak. Nah, selain itu ya, di sini ada jodohnya Thailand, Kuba, Vietnam. Nah, kalau adik-adik masih ingat, sistem ekonomi kan ada 4 ya. Thailand merupakan salah satu contoh sistem ekonomi campuran ya. Sedangkan Vietnam ya ini juga bagian dari campuran. Maka secara otomatis contoh dari sistem ekonomi komando itu berlaku di negara Korea Utara dan Kuba ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Next. Bentar ya. Oke, nah Mbak Lina mulai lagi ya untuk soal berikutnya. Nomor 7.
Imbalan atau balas jasa yang diperoleh rumah tangga konsumen atas faktor produksi yang diberikan kepada rumah tangga produsen adalah, nah, imbalan. Jadi ini bahasa lainnya adalah balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen ya. Nah, itu kan kemarin faktor produksi ada 4 ya, Dek, macamnya. Nah, ada apa aja faktor produksi? Yaitu SDM, ya, atau SDA, nanti SDA-nya berupa lahan ya. Nah, terus modal, dan yang satunya adalah skill, ya, skill. Nah, dari 4 faktor produksi ini, Dek, itu nanti mereka akan memberikan balas jasa masing-masing. Nah, apa, Mbak? Kalau SDM, balas jasanya berupa gaji atau upah ya. Kalau SDA, apa? Dia berupa sewa ya. Sedangkan yang modal itu berupa bunga, dan kalau skill itu berupa laba. Nah, ini adalah balas jasanya ya, Dek. Nah, balas jasanya. Berarti kita cari gaji, sewa, bunga, laba. Gaji itu bisa nama lainnya upah ya. Nah, berarti kita mulai upah, sewa, bunga, laba. Nah, berarti di sini sudah langsung diwakili untuk poin A. Gitu ya. Oke. Untuk nomor 7, next. Nah, ini. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka kebutuhan akan meningkat, namun lama-kelamaan kepuasan tersebut akan menurun, bahkan mencapai nilai negatif. Nah, bunyi hukum tersebut dinamakan, nah ini dengan istilah bahasa lainnya, masih ingat nggak dari teori ini? Kalau kamu sering mengkonsumsi barang terus-menerus, kepuasanmu akan ada di puncak, namun lama-lama akan mengalami penurunan ya. Itu berarti dinamakan dari bunyi the law of diminishing ya, marginal utility ya, Dek. Nah, berarti the law of diminishing marginal utility ini adalah bagian dari apa? Bunyi dari hukum berapa, Dek? Hukum Gosen satu. Nah, berarti nomor 8. Kita langsung tembak. Jawabannya adalah A. Nah, dia ini adalah bunyi dari the law of diminishing marginal utility. Oke. Mbak Wina share screen lagi. Oke, mohon maaf berubah ini. Nah, ini ya. Untuk selanjutnya. Nah, ini. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat diukur. Nah, namun hanya bisa dibandingkan. Nah, merupakan salah satu pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan apa? Nah, ini kata kuncinya ya, tidak dapat diukur dan hanya bisa dibandingkan. Berarti istilah ini, Dek, ya, tidak dapat diukur dan bisa dibandingkan itu hampir mirip dengan sifatnya kualitatif. Nah, dari segi sifat kualitatif sendiri, kita langsung bisa ya tebak bahwa dia adalah sifat dari ordinal. Ya. Kenapa? Kalau kardinal itu sifatnya yang kuantitatif ya. Itulah untuk menjawab soal nomor 9. Oke. Nah, next. 10. Berikut ini merupakan anggapan dari pendekatan kardinal dalam menjelaskan kepuasan konsumen. Kecuali, nah ini yang ditanyakan dari segi kardinal tadi. Kardinal apa, Dek? Yang bersifat kuantitatif ya. Nah, berarti yang mana? Konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan tunduk pada anggaran. Ada kata kunci anggaran, Dek. Kalau istilah anggaran itu biasanya masuk bagian miliknya kualitatif ya, yaitu biasanya kita langsung sebut dengan istilah budget line.
Nah, oke. Ini untuk yang poin A. Kalau B, kepuasan dapat diukur angka. Benar, ya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari jumlah dan variasi barang. Betul. Terus, ini kenapa kok variasi barang bisa jadi menunjukkan hukum Gosen 2 juga ya. Karena hukum Gosen 2 kan bagian dari kardinal ya. Marginal utility semakin berkurang dengan adanya penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, ini juga bagian dari kuantitatif ya. Terus kalau yang kedua, kepuasan hanya bersifat sementara. Iya. Nah, berarti di sini yang benar-benar bukan kardinal miliknya siapa? Ya ini yang ada keterangan budget line, anggaran. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud nanti bagian dari kualitatif atau bahasanya itu ordinal. Nah, gitu ya. Oke, bentar. Mbak Lina skip dulu. Nah, ini next soal berikutnya. Nah, seorang konsumen akan mencapai kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi suatu barang apabila, nah ini berarti bunyi dari hukum Gosen berapa? Bisa jadi hukum Gosen 1 ya. Nah, masih ingat nggak tadi hukum Gosen 1? Bunyinya sesuai soal sebelumnya tadi ya. Hukum Gosen 1 atau biasanya kita sebut the law of diminishing marginal utility ya. Nah, di mana untuk the law of diminishing marginal utility ini bisa kita bikin kata kunci yang tepat deh, yaitu saat TU atau total utility ya, TU maksimal atau mencapai puncak ya, maka nilai dari marginal utility itu sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi nomor 11 ini sebenarnya bisa kita lihat dari bunyi hukum Gosen 1 yang secara bahasanya saat TU maksimal maka marginal utility itu sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai total utility setiap barang sama? Enggak ya? Oke. Terus nilai marginal utility setiap barang sama? Nah, ini sama juga. Jumlah konsumen untuk setiap barang sama juga enggak. Nilai marginal utility konsumsi barang 0. Nah, marginal utility-nya 0. Berarti inilah jawaban yang tepat. Ya. Karena yang ditanyakan ini sudah ada keterangan kepuasan maksimum. Berarti ini adalah total utility-nya ya. Oke. Jawaban 11 adalah yang D. Nah, 12. Perhatikan perilaku konsumen dan perilaku produsen ini. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan perilaku tersebut yang termasuk perilaku produsen. Nah, kita cari yang produsen ya, Dek. Diana selalu membandingkan harga di pasar. Nah, kalau dari Diana membandingkan itu berarti konsumen ya. Nah, oke. Bu Yani berusaha mengefisiensikan penggunaan bahan dalam produksi cateringnya. Nah, dari kata kunci produksi berarti ini adalah produsen ya. Pak Hidayat berusaha menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Nah, ini berarti ini dari segi konsumen. Nah, langsung aja 1-3 tidak ya, karena sudah mewakili. Kita coba di antara opini yang tidak ada 1-3 mana. Nah, langsung kita tembak aja 2-4-5. Karena ini sudah menunjukkan milik produsen. Kita coba yuk untuk mengembangkan usahanya Pak penjual bakso membuka cabang. Nah, ini produsen ya. Terus sebagai pemilik perusahaan Pak Marno berikan penghargaan. Nah, sebagai pemilik ya. Jadi ini juga bagian produsen. Nah, ternyata benar ya. Oke, jadi jawabannya 2, 4, 5. Next, untuk soal berikutnya. Berikut yang merupakan
tujuan produksi, tapi yang bukan ini ya. Berarti yang bahasanya kayak kecuali ya, yang bukan tujuan produksi. Nah, di sini menghasilkan barang atau jasa untuk peroleh keuntungan. Nah, ini tujuan. Menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi berikutnya. Nah, ini juga produksi. Bersaing dengan produsen yang sudah berhasil. Nah, ini kayaknya bukan tujuan produksi ya, tapi dia dari segi untuk mencari ini ya, bahasanya itu mencari kekuasaan ya, untuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, itu juga bukan bagian tujuan produksi ya. Karena kalau produksi itu kan menambah nilai guna barang ya. Berarti ya ini bersaing dengan produsen. Membuka lapangan kerja? Iya. Selain menggunakan untuk produksi barang, untuk membuka lapangan kerja. Dan juga untuk mendapatkan pendapatan nasional. Nah, ini nanti akan dibahas di kelas 2 ya, Dek, kalau untuk meningkatkan pendapatan nasional itu ada hubungannya dengan materi pendapatan nasional. Jadi 13 yang C. 14. Jika sebuah ekonomi dapat memproduksi lebih banyak barang kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan produksi barang-barang lainnya, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, kira-kira dari pernyataan berikut yang benar mana? Jika sebuah ekonomi dalam memproduksi lebih banyak barang kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan produksi barang lainnya. Nah, maka pernyataan berikut yang benar itu berarti materi tentang PPC atau Production Possibility Proof. Nah, itu ya. Berarti di sini kita cek kalau dia memproduksi lebih banyak kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan. Jadi ada kata kunci tanpa, berarti ini bagian dari inefisien, Dek. Nah, kenapa, Mbak? Kalau produk possibility curve itu ya diusahakan harus mengorbankan kalau mau menambah produk yang lain ya. Jadi ada istilahnya substitusinya itu kelihatan. Nah, berarti ini inefisien. Langsung aja tembak ini. Nah, selanjutnya kalau posisi di sini yang mana yang tepat? Ekonomi beroperasi secara inefisien di luar kemungkinan kurva PPC. Nah, nanti bentuk kurva itu seperti bagaimana sih, Mbak? Nah, ini. Jadi kurva PPC itu ini, Nak. Nah, ini misalnya ini Mbak Wina mau produksi baju, celana gitu ya. Nah, berarti Mbak Wina itu akan memberikan berupa opsi. Kalau baju Mbak Wina mau di titik ini, berarti Mbak Wina hanya produksi celana di titik ini. Dan seterusnya. Jadi harus memberikan substitusi ya. Istilahnya harus ada yang dikorbankan untuk menghasilkan produk lainnya. Dan di sini dia lebih menekankan dalam penggunaan faktor produksi ya. Jadi A, B, C ini adalah kurva PPC, tapi kalau dia di posisi D dan di posisi E itu menunjukkan dia tidak efisien ya. Jadi A, B, C itu adalah posisi yang efisien dalam artian mampu ya. Oh, ini Mbak Wina tulis agak di sini aja ya. Dan Mbak Wina hapus. Nah, jadi kalau yang ABC, Mbak Wina kasih warna biru. Nah, kalau untuk yang ABC itu adalah yang efisien ya. Dalam artian mampu memanfaatkan faktor produksi ya dengan baik ya. Jadi mau diproduksi di titik A, B, C itu sama-sama menghasilkan baju ataupun celana ya. Sedangkan di posisi D ya, ini sudah masuk ke inefisien atau tidak apa bahasanya? Tidak efisien ya. Yang dimana ini bisa jadi ya, dia itu dalam melakukan sebuah produksi ya, faktor produksi tidak digunakan dengan baik. Nah,
tidak digunakan dengan maksimal juga boleh. Nah, bisa jadi misalnya tenaga kerjanya itu hanya dipakai sebagian. Nah, akhirnya tidak menimbulkan posisi yang baik. Nah, sedangkan E ini juga bagian inefisien. Nah, bagaimana Mbak yang membedakan B sama E? Kalau yang inefisien ini cenderung lebih ya faktor produksinya tidak mampu. Nah, jadi kalau yang ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi produksinya. Nah, ini Mbak Lina ganti warna hitam ya. Jadi tidak sanggup ya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi output gitu ya. Nah, berarti di sini ekonomi produksi lebih banyak barang kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan produksi barang lain. Nah, berarti kan ini biasanya bisa dari D atau E. Nah, namun di sini yang paling mendekati tepat dari pernyataan soal 14 ini adalah posisi B. Kenapa? Karena di sini tidak mampu untuk mengorbankan, Dek. Karena kan logikanya, Dek, ini kan di luar kurvanya. Bisa jadi misalnya ini di angka 10, titiknya 10, 10. Padahal standarnya hanya di titik 5, 4, 3, dan kawan-kawan. Berarti dia tidak mampu dalam memenuhi outputnya, Dek. Hanya salah satu aja. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, maka nomor 14 adalah yang B. Oke. Next. Kalau yang nomor 16, nomor 15. Kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi pada tingkat biaya yang sama disebut. Nah, ini adalah kata kunci dua macam faktor produksi. Berarti dari segi perilaku produsen dan ada keterangan biaya yang sama. Jadi ini lebih ke biaya atau biasanya kita sebut cost. Nah, berarti langsung aja yang ada keterangan cost-nya. Yang mana, Dek? Berarti jawabannya yang D, yaitu ISO cost ya. Karena ini faktor produksi. Kalau budget line ini lebih dari segi konsumen. Nah, gitu ya. Oke. Next. Perhatikan pelaku ekonomi di bawah ini. Yang merupakan pihak konsumen yang mana? Nah, membeli barang jasa, nah ini pasti konsumen. Memiliki faktor produksi, konsumen ya. SDA, SDM, modal skill itu kan kita yang punya. Menghasilkan barang jasa, produsen. Menggunakan ya berarti pihak produsen. Menerima balas jasa, berarti ini konsumen. Nah, berarti kita cek tanpa 3 dan 4. 3, 4, 3, 4. Nah, ini. Nah, berarti sesuai ya. Konsumen ada 1, 2, dan 5. Nah, gitu ya. Oke. Next. Untuk soal berikutnya. Perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adanya. Nah, perekonomian terbuka sama tertutup, deh. Perekonomian tertutup itu biasanya ya hanya lingkupnya ya wilayah tersebut, deh. Jadi dia berlakunya ya hanya misalnya konsumen, bahasanya itu kayak mikro makro ya, konsumen, produsen ya, dan pemerintah tersebut ya atau negara gitu. Nah, berarti kalau yang istilah terbuka itu pasti ada siapa? Campur tangan masyarakat ya, luar negeri. Nah, itu ya. Atau bahasanya itu lebih ke agregat ya. Terbuka itu lebih ke keseluruhan. Nah, berarti dia langsung aja masyarakat luar negeri ya. Oke, next.
Masyarakat luar negeri bertindak sebagai penjual barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri suatu negara. Nah, itu disebut siapa, Dek? Nah, berarti di soal ini menunjukkan bahwa ya, dia sedang menjual barang-barang yang telah dia ambil dari pihak luar negeri ya. Dan dia itu jualnya ke dalam negara tersebut. Nah, berarti dia adalah bagian dari siapa? Masyarakat luar negeri itu kan pihak luarnya ya. Nah, sebagai penjual barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri suatu negara. Nah, itu adalah dari pihak eksportir ya. Dia mengekspor deh. Nah, kenapa? Karena dia menjual deh. Ya. Oke. Dia dari sebagai penjualnya. Oke. Terus, next. Melihat bagian di atas yang termasuk arus uang yang diterima RTK sebagai balas jasa faktor produksi adalah garis nomor. Nah ini, rumah tangga konsumen yang menerima, ini ya, balas jasa berarti dari ini, dilihat dari jawabannya rumah tangga negara, keluarga ya. Balas jasa, ini faktor produksi. Nah, ini kan yang SDM, nah, SDA, modal, skill kan, Dek? Berarti kalau dilihat dari sini balas jasanya ya di nomor 2. Nah, ini adalah balas jasa yang diterima. Pihak siapa? Rumah tangga negara. Berarti jawabannya di nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 itu kalau nggak salah B. Ya, B. 2. Nah, ya. Nomor B yaitu opsi yang menunjukkan angka 2. Oke, terakhir. Perhatikan circular flow. Arus transaksi yang ditunjukkan nomor 10. Nah, lihat untuk nomor 10 posisinya di mana itu? Tada, ini ya. 10 berarti dia dari luar negeri, oh bukan dari luar negeri, maksudnya berhubungan dengan luar negeri. Nah, berarti ini hubungannya bisa jadi ekspor maupun impor ya. Nah, tapi dari segi siapa? Nah, kalau ini sih arahnya dari RTK ya. Pembelian barang oleh RTK kepada masyarakat luar negeri, pembelian faktor produksi oleh masyarakat luar negeri, pembelian fasilitas pemerintah, enggak ya, karena ini pemerintah kan negara, biaya impor, no, menjual barang final kepada masyarakat luar negeri, menjual berarti dari segi produsen ya. Nah, berarti dari mana ini pembelian barang oleh RTK kepada masyarakat luar negeri atau yang pembelian faktor produksi? Nah, kira-kira di sini yang paling mendekati yang mana? Ya, karena RTK adalah penyedia ya. Penyedia faktor produksi. Nah, ini berarti ini kan pasar input ya. Pasar inputnya di atas. Oke. Berarti di sini pembelian faktor produksi oleh masyarakat luar negeri. Nah, berarti di sini itu luar negeri sedang melakukan pembelian faktor produksi deh. Nah, ya. Di jawabannya yang B. Oke. Karena dilihat dari masyarakat luar negerinya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan ekonomi kali ini ya, Dek. Semoga bermanfaat dan semoga kalian nanti bisa mendapatkan hasil maksimal di tryout selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi Mbak Akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.